Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pagi ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Orang Mati Dibangkitkan. Efesus 2 ayat 4-7 berkata demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kita tahu Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, itu sangat luar biasa. Dia bukan hanya bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit, Dia juga bisa menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Dalam catatan Injil ada 3 peristiwa di mana orang langsung dibangkitkan oleh Yesus. Pertama adalah anak perempuan Yairus, yang kedua pemuda di kota Nain, dan yang ketiga adalah Lazarus. Lazarus ini fenomenal karena apa? Dia sudah dikubur 4 hari. Tetapi orang disuruh membuka pintu kubur. Batu yang besar itu didorong dari gua tempat Lazarus dibaringkan. Lalu Yesus berkata, "Lazarus, marilah keluar. Bangun, bangkit." Dan mayat tersebut keluar, saudara-saudara. Oh, ini luar biasa. Nah, ini adalah contoh bahwa Tuhan sanggup menghidupkan orang-orang yang telah mati secara jasmania. Tetapi tahukah saudara bahwa sebetulnya secara rohani kita semua sudah mati di dalam dosa dan seharusnya kita masuk ke dalam penghukuman di api neraka. Efesus 2 ayat 1 berkata, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu." Saudara sekalian, sebetulnya kita semua adalah manusia yang terkutuk yang harus binasa. Tetapi ayat firman berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Tetapi ini menunjukkan bahwa Allah yang mengambil inisiatif. Waktu melihat kondisi manusia yang sangat mengenaskan itu, Dia mengambil langkah untuk menyelamatkan. Dengan cara apa? Dia menghidupkan orang-orang yang mati rohani ini. Bagaimana cara Dia menghidupkan? Karya Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan ini terjadi bukan karena kebaikan kita, tetapi karena rahmat Tuhan, karena kasih karunia-Nya. Karena rahmat-Nya kita tidak menerima apa yang seharusnya kita terima, yaitu penghukuman. Dan karena kasih karunia-Nya kita menerima apa yang tidak seharusnya kita terima, yaitu keselamatan sorga. Upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Bukan karena kita yang baik, tapi Tuhan yang baik. Saya dulu itu sebelum sungguh-sungguh dilahirbarukan, percaya Yesus, saya itu tidak tertarik pada perkara rohani. Padahal saya ini anak pendeta, saudara. Ya harus ke gereja, kalau enggak dimarahin sama orang tua. Suruh baca Alkitab. Sebab saya ada aturan di rumah pada waktu saya masih kecil dengan adik-adik. Jadi sebelum makan pagi harus baca ayat firman 1 pasal. Kalau enggak disebet pakai rotan, saudara sekalian. Bayangkan. Jadi ya udah, saya harus baca ayat-ayat Alkitab. Dan kalau ada lomba cerdas cerdas di sekolah minggu, saya menang. Karena apa? Saya kan rajin baca Alkitab, tapi hanya masuk ke pengetahuan. Tapi sebetulnya saya nggak terlalu tertarik pada perkara rohani. Menjelang masa remaja, saya sembunyi-sembunyi merokok. Saya sembunyi-sembunyi kalau orang mau kebaktian, misalnya jam 4 sore, jam 3 sore saya pergi dulu ke gedung bioskop, saudara sekalian. Pokoknya mencari cara gimana supaya saya tidak beribadah kepada Tuhan. Karena tidak tertarik pada perkara rohani. Alkitab berkata manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena baginya itu adalah suatu kebodohan. Sampai satu kali saya mengikuti sebuah retreat, itu juga nggak sengaja, karena saya mau berjumpa dengan saudara sepupu saya di Surabaya waktu itu. Ternyata dia besoknya mau ikut retreat. Dan karena nggak ada temen kalau saya ditinggal di rumah dia 3-4 hari, maka ya akhirnya saya ikut retreat. Tapi di retreat itulah saya dijamah oleh Tuhan.
saya menangis, dilawat oleh Roh Kudus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pulang dari retret itu, saya langsung beli Alkitab baru. Saya jadi baca Alkitab tiap hari. Saya ikut ibadah, ikut KKR. Dan kalau ibadah minggu, dulu saya malas, sekarang bisa berkali-kali loh saudara. Ya, kalau kebaktian hari Minggu ada 2-3 kali, ya ikut semuanya. Padahal khotbahnya sama, pemimpin pujiannya seringkali sama. Tapi hati ini penuh dengan sukacita. Heran ya, kenapa perubahan dramatis itu bisa terjadi? Bukan karena kebaikan saya usahakan, dari yang malas baca, saya coba untuk jadi lebih rajin baca. Enggak, Tuhan yang mengubah hati. Saya menjadi manusia baru. Dulu saya pikir Alkitab itu buku yang mati, yang membosankan. Saya kemudian sadar bahwa roh saya lah yang mati, sehingga saya tidak tertarik kepada firman Tuhan ini. Tapi setelah roh saya dihidupkan oleh Tuhan, saya membaca firman. Oh, betapa luar biasa, setiap ayat berharga. Setiap ayat itu sungguh-sungguh memberikan kekuatan. Saudara, saya percaya Yesus yang pernah membangkitkan Lazarus juga bisa membangkitkan roh kita. Kematian jasmani Tuhan sanggup memulihkan. Tapi semua manusia di atas muka bumi ini yang tidak percaya, semuanya mati secara rohani. Zombie kita ini. Dan hanya kasih karunia Tuhan yang bisa menghidupkan kita. Maukah saudara yang selama ini tidak tertarik pada perkara rohani, berkata Tuhan, lahir barukan saya, supaya saya menjadi anakmu yang sungguh. Dan kalau engkau mempunyai anggota keluarga yang sudah dinasehatin, diomongin, gak tertarik pada perkara rohani, saudara, nasihat kita gak bisa mengubah. Hanya karya Roh Kudus yang melahir barukan, yang menghidupkan, itu bisa mengubah seseorang. Doakan agar dia berjumpa dengan Yesus, dan Yesus sanggup menghidupkan orang yang sudah mati rohnya menjadi manusia baru di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Apakah ada di antara saudara yang sedang sakit, punya masalah, ada beban dalam keluarga dan yang lain? Percayalah, Yesus yang sanggup menghidupkan orang mati adalah Yesus yang sanggup menyembuhkan penyakit saudara, yang sanggup mengabulkan doa saudara. Taruhlah tangan di dada, saya mau berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah pergumulan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Menghidupkan orang mati saja bisa, apalagi menyembuhkan, apalagi menolong kami. Dan kalau ada di antara kami atau keluarga kami, orang yang mati rohnya, kami tidak yakin kalau mati masuk surga atau masuk neraka. Biar Engkau melahir barukan kami, sehingga kami sungguh-sungguh mengalami kehidupan kekal bersama dengan Kristus sekarang sampai selamanya. Sekarang saudara terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.